Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Solihatus Sadah, mahasiswa Universitas Islam Darussalam Ciamis, PLP di MA Nurul Huda Kawali Ciamis. Saya akan membuat video pembelajaran di kelas 11A dengan materi ide pemikiran tokoh gerakan pembaruan dalam Islam, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe matching card. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Eva Siti Kopipa hadir. Farisha Eka. Kemudian Madina Hadiro. Milan Julian. Muhammad Fauzi Al-Azami. Muhammad Fawaz Al-Arabi. Kemudian Muhammad Nur Fauzan. Sipa Rosida. Silwa. Siti Mutmainah. Untuk pertemuan hari ini yaitu mengenai pemikiran tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Iqbal. Coba sebelumnya kita telah belajar mengenai ide pemikiran tokoh ya, yaitu tokohnya apa saja? Siapa saja? Muhammad Ali Pasha. Kemudian minggu kemarin, Muhammad Jamaluddin Al-Albani dan Muhammad Abdul. Pemikiran dari Muhammad Ali Pasha dalam bidang apa saja? Yang pertama dalam bidang militer, yaitu mendirikan sekolah militer dan mengimpor persenjataan dari bangsa Eropa. Kemudian dalam bidang ekonominya apa saja? Membuat sistem irigasi. Kemudian ya, betul. Kemudian dalam bidang pendidikannya yaitu mendirikan sekolah-sekolah dan membentuk suatu kementerian pendidikan. Kemudian ide pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani coba apa saja? Membuat jurnal yang bernama Al-Urwah Al-Wusqa. Kemudian membentuk ide politik yang bernama Pan-Islamisme. Kemudian ide pemikiran dari Muhammad Abduh dalam bidang apa saja? Yang pertama, faktor kemunduran umat Islam adalah karena sikap jumud. Yang kedua dalam bidang ijtihad. Yang ketiga dalam bidang dan pendidikan. Dan yang terakhir dalam bidang keluarga dan wanita. Oke, untuk materi hari ini masih melanjutkan materi yang minggu lalu ya, yaitu tokohnya untuk sekarang yaitu Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Iqbal. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami materi mengenai tokoh-tokoh pembaruan Islam, khususnya yaitu Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Iqbal. Yang kedua, siswa mampu membandingkan dan juga menilai ide-ide pembaruan Islam dari para tokoh pembaruan Islam, khususnya yaitu Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Iqbal. Oke, Ibu akan mengulas sedikit ya, nanti kalian berdiskusi mengenai pemikiran dari Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Iqbal. Nah, pemikiran dari Muhammad Rashid Ridho ini yang pertama menerbitkan suatu majalah yang bernama Al-Manar ya. Al-Manar tujuannya yaitu untuk mengadakan pembaruan melalui media cetak yang berisikan bidang keagamaan, bidang sosial, kemudian bidang ekonomi, serta membahas ataupun memberantas tahayul, paham bid'ah dan juga
majalah umat Islam terhadap permainan politik negara barat. Nah, majalah Al-Manar ini terbit pada tanggal 22 Syawal atau 17 Maret tahun 1898 Masehi. Nah, di samping menerbitkan majalah-majalah Al-Manar, Muhammad Rashid Ridho juga menuliskan materi perkuliahan dari Muhammad Abu. Kemudian dari materi-materi tersebut disatukan menjadi tafsir Al-Manar. Nah, pembaruan dari Muhammad Rashid Ridho ini ada dalam dua bidang. Yang pertama dalam bidang pendidikan, dalam bidang keagamaan, dan yang kedua dalam pendidikan. Nah, dalam bidang keagamaan ini sama pemikirannya hampir sama dengan Muhammad Abduh, yaitu umat Islam itu harus kembali kepada ajaran yang sebenarnya, yang murni gitu ya. Kemudian dalam bidang pendidikan, Muhammad Rashid Ridho ini sangat antusias dan juga positif, menanggapi dengan positif terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta perkembangan peradaban bangsa Barat, dan juga memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam dan mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Al-Da'wah wal Irsyad. Nah, kemudian pemikiran dari Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal ini mengungkapkan bahwasannya faktor dari kemunduran umat Islam ini terdapat tiga faktor. Yang faktor pertama yaitu karena kehancuran Baghdad. Faktor kedua karena adanya kecenderungan umat Islam terhadap paham fatalisme, dan faktor yang ketiga karena hilangnya semangat ijtihad dalam umat Islam. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memperdalam materi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Boleh berhitung dari mana? Dari sini ya nih. 1, 2, 2. Nah, jadi untuk kelompok 1 kalian harus mencari ide pemikiran dari Muhammad Rashid Ridho. Sedangkan untuk kelompok 2 mencari ide pemikiran dari Muhammad Iqbal. Nah, di sini sudah ada sumber belajarnya. Nanti kalian lihat dari sini. Nah, kemudian tulis yang pentingnya saja di kertas yang ini yang sudah disediakan. Paham? Kelompok 1 mana? Ini.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan ide pemikiran Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Abdu menerbitkan majalah yang diberi nama Al-Manar. Tujuan Rashid Ridho memberantas tahayul dan paham bid'ah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam. Majalah Al-Manar terbit perdana pada tanggal 22 Syawal 1315 Hijriah atau 17 Maret 1898 Masehi. Pemikiran pembaruan Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama ada di bidang keagamaan. Menurutnya umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kedua bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya dibentuklah lembaga pendidikan Al-Dakwah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Atas tuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Boleh beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ide pemikiran Muhammad Iqbal. Beberapa sebab kemunduran umat Islam. A. Faktor sejarah menunjukkan bahwa penghancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam. B. Adanya kecenderungan umat Islam terjerembab pada paham fatalisme. C. Awal kegagalan Islam disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Solusinya bagaimana? Solusi beberapa solusi yang diterapkan oleh Muhammad Iqbal. A. Secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. B. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetap dinamis dan berkembang sesuai zaman. C. Umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Umat Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, hukum hidup adalah menciptakan. Maka menyeru kepada umat Islam agar bangun atau bangkit dan menciptakan dunia baru. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ide pemikiran dari Muhammad Rashid Ridho ini adalah yang pertama yaitu menerbitkan majalah Al-Manar yang tujuannya untuk melakukan pembaruan melalui media cetak yang berisikan bidang-bidang keagamaan, sosial, kemudian politik, ekonomi, dan memberantas paham-paham ajaran nasi. Nah, kemudian dalam pembaruannya ada dalam 2 bidang ya. Yang pertama bidang keagamaan dan juga bidang pendidikan. Dalam bidang keagamaan, menurut Rashid Ridho ini bahwasannya umat Islam ini harus kembali menganut ajaran Islam yang sebenarnya, yang murni gitu ya, yang terhindar dari paham-paham seperti khurafat, tahayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Nah, adapun dalam bidang pendidikannya, Muhammad Rashid Ridho ini sangat antusias gitu ya, sangat bersikap positif terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dari Barat yang modern. Kemudian dalam bidang kemudian menurut Muhammad Iqbal
berpandangan bahwasannya penyebab dari kemunduran umat Islam ini ada 3 faktor. Faktor yang pertama karena kehancuran Baghdad ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Baghdad itu merupakan ataupun pernah menjadi pusat pemerintahan, kemudian menjadi pusat politiknya, kemudian menjadi pusat peradaban dan pusat pemikiran umat Islam. Dan yang kedua, kecenderungan umat Islam dalam paham fatalisme, yang mana umat Islam ini merasa pasrah gitu ya terhadap nasib dan takdir, sehingga umat Islam ini enggan untuk bekerja keras. Nah, serta adanya pengaruh pemahaman zuhud yang dibawa oleh tarekat tasawuf gitu ya, yang dipahami secara berlebihan dan juga salah, sehingga berakibat umat Islam ini tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Nah, faktor yang ketiga karena hilangnya semangat ijtihad. Nah, dalam hal ini munculnya suatu kelompok masyarakat yang menganggap bahwasanya pintu ijtihad itu sudah tertutup. Padahal pintu ijtihad itu akan selalu terbuka sampai zaman sekarang gitu ya. Jadi hal tersebut menimbulkan sikap jumud dalam umat Islam. Nah, jadi pada intinya ide pemikiran dari Muhammad Iqbal ini yaitu paham dinamisme Islam, yaitu dorongan terhadap umat Islam untuk bergerak dan juga jangan tinggal diam. Jadi umat Islam itu diharuskan untuk bergerak gitu ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena pada dasarnya menurut Muhammad Iqbal ini intisari dari hidup itu adalah gerak, dan hukum hidup itu adalah menciptakan. Jadi umat Islam ini menyuruh agar untuk bergerak, bangun dan bangkit, serta menciptakan dunia yang baru. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada ice breaking. Ice breakingnya tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Boleh sambil berdiri satu kali lagi. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya Ibu dalam pembelajaran sejarah ini ada games. Gamesnya bernama matching card. Ada yang tahu matching card? Tidak. Mencocokkan kartu. Nah, di sini ada kartu yang warna biru dan juga ada warna pink. Nah, warna biru berisikan pertanyaan dan warna pink adalah soalnya. Jadi nanti Ibu akan acak ini kartunya, kemudian Ibu akan bagi kepada siswa, masing-masing mendapat satu kartu. Nanti kalian harus mencari pasangannya lalu pasangkan. Paham? Paham. Nah, nanti kalau sudah ketemu boleh nanti dievaluasi oleh Ibu ya, perlihatkan kepada Ibu. Paham? Ambil warna biru. Cari pasangannya. Rasid, ya Rasid Ridaha. Ada kemanusiaan. Kau lihat Semuanya naik jawabannya. Apa arti dinamis secara bahasa? Nah ya. Boleh ke depan bacakan pertanyaan dari Apa?
Ya, beri tepuk tangan. Ada sing saja ya. Abi mau yang bu? Ayo, ayo. Ya, nanti sabar. Aduh. So, mana pasangannya? Oh ya, maksudnya pasangan dalam game ya. Aduh, pacaran Joy. Joy. Ya, so pasangan. Pacaran Joy. Apa nama lembaga pendidikan umat Islam yang dibentuk oleh Muhammad Rashid Ridho? Nah, siap ya. Ya, betul? Betul. Tepuk tangan. Gua, Makasih. Mulai siapa lagi? Ibu ya. Sok, ya, salah. Ladies first ya. Apa tujuan Muhammad Rashid Ridho menerbitkan majalah Amanat? Ya, Mengedarkan kebenaran melalui media cetak yang di dalamnya masuk ke dalam umat Islam. ya betul. Tepuk tangan. Selanjutnya. Apa arti dinamisme secara bahasa? Secara bahasa dinamisme berarti tidak berhenti, atau dinamisme berasal dari kata dinamis yang berasal dari bahasa Yunani. Dinamis yang berarti kuat atau energi, yang mengacu pada sifat atau kondisi yang penuh dengan perubahan, pergerakan atau perkembangan. Ya, beri tepuk tangan. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Itu tadi materi mengenai pemikiran dari tokoh